Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Nur Pratiwi, NIM E2B019078, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang penginputan transaksi perusahaan atas nama PT Abadi Semesta yang menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Video ini dibuat untuk memenuhi keperluan ujian akhir semester 3 mata kuliah Komputerisasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Ayu Noviani Hanum SE MSI AKT. Di dalam naskah soal terdapat kasus perusahaan dagang dan jasa dari PT Abadi Semesta. Informasi umum: nama perusahaan PT Abadi Semesta, alamat Jalan Kemang Selatan nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kode pos 12730, nomor telepon 02171977766, jenis usaha distributor makanan dan minuman. Nah, untuk menginput data di dalam Zahir, langkah pertama adalah membuat data baru terlebih dahulu. Kemudian menuliskan nama perusahaan PT Ai Nur Pratiwi Semesta. Kemudian alamat perusahaan Jalan Kemang Selatan nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Negara kita pilih Indonesia, kota kita pilih Jakarta, kode pos 12730, nomor telepon 02171977766. Kemudian kita klik lanjutkan. Periode dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Kemudian lokasi dan nama file. Pastikan filenya ada di data D. Kemudian kita tulis nama filenya, kita save. Kemudian di sini sudah tadi C, sekarang berubah menjadi D. Kemudian klik lanjutkan proses. Di sini jenis usahanya adalah distributor makanan dan minuman. Kemudian klik lanjutkan. Iya. Sedang dalam proses. Klik OK. Kemudian lanjutkan, selesai. Di dalam naskah soal terdapat kebijakan akuntansi. Yang pertama, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai pembelian. 2. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. 3. Untuk pemasukan atau pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas.
4. Pemasukan atau pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek atau menggunakan akun bank BCA. 5. Setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai penjualan. 6. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. 7. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro 001011112345 BCA cabang Kebayoran Baru. 8. Penilaian persediaan barang menggunakan metode average atau metode rata-rata. 9. Pengukuran pendapatan dan beban menggunakan prinsip akrual basis. 10. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian terdapat data-data. Ada 4 data. Data yang pertama adalah data pelanggan atau customer, 2 data pemasok atau vendor, 3 data persediaan atau inventory, 4 data harta tetap. Langkah-langkah untuk menginput data-data yang ada di dalam naskah soal ini, caranya adalah kita klik data-data, kemudian pilih data nama alamat. Nah, di sini masih kosong, kita bisa tambahkan tambah baru. Kita tulis kodenya C001, nama perusahaan adalah Toko Buana, nama customernya Toko Buana. Kita klik rekam, tambah baru lagi, tipenya kita pilih vendor, V001, PT Gudang Sembako. Kemudian klik rekam, tambah baru, tipenya vendor, nama PT Persada Jaya. Kita klik rekam, sudah, bisa ditutup. Kemudian yang ketiga ada data persediaan atau inventory. Caranya kita klik persediaan, kemudian pilih data produk. Di sini masih kosong, kita tambahkan baru. Kode barang BM001. Nama barangnya adalah wafer Tango coklat. Jenisnya makanan. Kita klik rekam, tambah baru, kode barang BM002, deskripsinya ups wafer coklat, kelompok barang makanan. Kita rekam, tambah baru, BM003, deskripsi klop biskuit. Kita rekam, tambah baru, BM004, deskripsi biskuit Roma makanan. Kita rekam, kemudian BM005, deskripsinya adalah roti coklat. Kita klik rekam, tambah baru, BMN001, teh
gelas. Di sini kelompok barangnya adalah minuman. Kita rekam. BMN 002, deskripsinya Vita Jelly Drink. Kita rekam. BMN 003, Fit botol 330 ml. Klik rekam. Kemudian BMN 004, deskripsinya adalah Coca-Cola. Klik rekam. Tambah baru lagi BMN 005, deskripsi Fanta. Klik rekam. Nah, semua data produk sudah diisikan berjumlah 10 data. Kemudian karena tadi di awal-awal itu penilaian persediaan barang menggunakan metode average, maka kita bisa pilih salah satu. Kita double klik. Di sini kelompok barangnya makanan, bisa diklik, kemudian klik edit. Nah, ini kan masih menggunakan sistem FIFO, kemudian kita ganti menjadi average costing, kemudian kita klik rekam. Ya, oke, kemudian rekam. Selanjutnya untuk yang minuman, kita klik minuman, kita edit, kemudian kita ganti sistem persediaan dari FIFO ke average. Kita rekam, pilih ya, kemudian oke, kita klik rekam. Nah, sudah, kita tutup. Kemudian nomor 4, data harta tetap. Kendaraan operasional satu mobil Daihatsu Ayla dengan harga beli 150 juta, nilai residu 0, dibeli pada tanggal 5 Januari 2017 dengan masa manfaat 10 tahun dan menggunakan metode garis lurus. Karena ini adalah harta tetap, maka kita pilih bar data-data, kemudian data harta tetap. Masih kosong, bisa diklik item baru, namanya adalah mobil Daihatsu Ayla. Kelompok barang kendaraan, tanggal beli 5 Januari 2017, harga beli 150 juta, nilai residu 0, umur ekonomisnya 10 tahun. Kita klik rekam. Oke. Ya. Nah, sudah. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya adalah saldo awal neraca. Saldo awal neraca dari PT Abadi Semesta. Untuk menginput saldo, maka kita harus menuju ke data rekening terlebih dahulu. Nah, di sini daftar akunnya sudah banyak, namun harus disesuaikan dulu dengan naskah soal. Kita cari kasnya sudah ada, kemudian Bank BCA belum ada, kita ganti Bank BCA. Edit, kemudian Bank BCA, rekam.
Kemudian piutang dagang sudah ada. Persediaan makanan sudah ada. Minuman sudah ada. Kemudian sewa dibayar di muka sudah ada. Kemudian kendaraan sudah ada. Akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Hutang usaha. Di sini berhubung hutang usaha belum ada, maka hutang dagang bisa diganti dengan hutang usaha. Kita pilih icon edit, kemudian hutang usaha, kita klik rekam, kemudian hutang gaji sudah ada. Hutang bank sudah ada. Kemudian modal disetor sudah ada. Laba ditahan sudah ada. Jika daftar akun yang ada di Zahir dan yang ada di naskah soal sudah sesuai, maka bisa kita klik tutup. Kemudian kita isi saldonya dengan cara kita klik setting saldo awal akun. Nah, kita isikan di sebelah sini. Kas sebesar 8.500.000. Kemudian bank BCA 250 juta. Kemudian piutang dagang 7.500.000. Persediaan makanan 18 juta. Persediaan minuman 25 juta. Asuransi dibayar di muka 3.325.000. Kendaraan 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan min 15 juta. Kemudian hutang usaha 35 juta. Hutang gaji 19.350.000. Hutang bank 70 juta. Modal disetor 230 juta. Kemudian laba ditahan 92.975.000. Semua saldo sudah diinput. Kemudian kita lihat di bawah ada tulisan nilai sebesar Rp0 akan dialokasikan pada akun sementara. Berhubung di sini sudah 0, maka sudah benar. Dan di sini harus 0. Kalau tidak 0, maka ada yang salah dan harus dicek lagi dan diperbaiki lagi. Kalau sudah, kita klik rekam. Nomor 2, saldo awal piutang. Kita masuk ke setting saldo awal piutang usaha. Di sini masih kosong, kita klik baru. Nama pelanggan adalah Toko Buana. Tanggalnya 28 Desember 2017.
nomor invoice INV 01, nilai piutang 5 juta. Klik rekap, kemudian baru lagi nama pelanggan toko Buana, tanggal 31 Desember 2017, INV 02, nilai piutang 2.500.000. Kita klik rekam. Nah, di sini menggunakan termin 2/10 N/30, jadi kita edit termin pembayaran 10, 30, 2, rekam, kemudian edit termin pembayaran, sudah. Ganti yang atas, kita edit 10, 30, 2, kita rekam, kemudian kita tutup. Selanjutnya saldo awal hutang. Caranya kita pilih setting, kemudian saldo awal hutang usaha, masih kosong, bisa klik baru. Nama pemasoknya adalah PT Gudang Sembako. Tanggal 27 Desember 2017. Nomor invoice INV 01, nilai hutang 30 juta. Kita klik termin pembayaran 10, 30, 2. Klik rekam, kemudian baru. Nama pemasoknya adalah PT Persada Jaya, tanggal 30 November 2017. Nomor invoice INV 04, nilai hutangnya 5 juta. Dengan termin pembayaran 10, 30, 2. Klik rekam. Di sini total dari saldo awal hutang usaha adalah 35 juta. Kemudian bisa klik tutup. Selanjutnya saldo awal persediaan. Mengisi saldo awal persediaan, kita pilih bar persediaan, kemudian data produk, kita tutup. Kita pilih setting saldo awal persediaan, masih kosong, kita klik baru. Kode barangnya adalah BM001. Stok awal 1000, kemudian harga produk 8.000. Klik rekam, baru. Kode BM002, stok awal 10.000, harga pokok 500. Klik rekam, baru. Kode barangnya BM003, stok awal 10.000, harga 500. Klik rekam, baru lagi. Kode barangnya adalah BMN001, stok awal 5.000, 1.000. Kita klik rekam, kemudian baru. BMN002, stok awal 5.000, harga 1.500.
kita klik rekam baru, kodenya BMN 003, fit botol, stok awal 5.000, harga 2.500. Klik rekam. Saldo awal persediaan sudah diisi semua sesuai dengan di dalam naskah, dan total dari saldo awal persediaan adalah 43 juta rupiah. Kita klik tutup ya. Oke, tutup. Selanjutnya kita akan mengisi data transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018. Dokumen transaksi nomor 1, sewa dibayar di muka. Pada tanggal 4 Januari 2018 dibayar kepada Mandiri Utama PT dengan kode O001, jumlah sebesar 24 juta rupiah. Keterangan pembayaran di muka untuk sewa gedung kantor masa 4 Januari 2017 sampai dengan 4 Januari 2018 dari BCA. Cara menginput datanya adalah masuk ke buku besar karena ini tidak ada hubungannya dengan pembelian dan penjualan. Kemudian transaksi jurnal umum. Nah, klik baru. Tanggal kita isi 4 Januari 2018. Keterangan pembayaran di muka, sewa gedung kantor. Kodenya sewa dibayar di muka. Kita klik, kemudian kita isi debitnya 24 juta. Kemudian yang kedua adalah Bank BCA. Nah, di sini kreditnya sudah keluar 24 juta. Kalau sudah, bisa kita klik rekam. Klik batal, kemudian tutup. Dokumen transaksi nomor 2, pembelian aktiva tetap pada tanggal 5 Januari 2018 dengan termin cash, vendor PT Persada Jaya. Untuk membuat data ini, maka kita masuk ke bar pembelian, kemudian penerimaan barang, kita klik baru. Nah, nama pemasoknya adalah PT Persada Jaya. Pada tanggal 5 Januari 2018 kita klik jasa dan tunai. Deskripsi barang, printer HP, kodenya adalah peralatan. Kita klik, diterima 1, harga 500.000 dengan pajak ya, jangan lupa pajak 10%. Kemudian kedua, laptop Acer, kodenya adalah peralatan. Diterima 1 dengan harga 3 juta, pajaknya 10%. Ketiga adalah AC 1/2 PK, kodenya kita cari lagi peralatan. Sudah diterima 1 dengan harga 1.500.000 dan pajak 10%.
Di sini sudah keluar total pajaknya 500.000. Kemudian total setelah pajak adalah Rp5.500.000. Kemudian tanggal pengiriman kita samakan dengan tanggal faktur, yaitu 5 Januari 2018. Kalau sudah, kita klik rekam. Batal, tutup. Selesai. Lanjut dokumen transaksi nomor 3, pembelian inventory. Sebelumnya saya mohon maaf karena di transaksi nomor 2 adalah pembelian aktiva tetap, maka kita wajib untuk mengisi data-data pada data harta tetap. Nah, kita bisa diisi di sini masih terisi mobil Daihatsu Ayla. Kita bisa klik icon baru. Nama barangnya adalah printer HP inkjet. Kemudian peralatan pada tanggal 5 Januari. Harga beli adalah 500.000. Klik rekam, tambah baru, laptop Acer, kelompok peralatan pada tanggal 5 Januari 2018. Harga beli 3 juta. Nilai residunya 0. Kemudian kita klik rekam. Nama AC1/2 PK. Kelompok peralatan pada tanggal 5 Januari 2018. Harga beli adalah 1.500.000. Kemudian kita klik rekam. Nah, sudah, kita klik tutup. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 3, yaitu pembelian inventory. Kita masih ke bar pembelian. Kemudian kita klik penerimaan barang. Di sini sudah ada PT Persada Jaya, namun yang akan kita input adalah PT Gudang Sembako. Kita klik baru. Nama pemasoknya adalah PT Gudang Sembako pada tanggal 6 Januari 2018. Nomor barangnya BM001. Diterima 500. Harga 8.000. Pajak 10%. Kemudian BM004. Biskuit Roma diterima 600. Harga beli 5.000. Pajak 10%. BMN 005. Fanta 700. 5.000. Pilih pajak 10%. Kemudian BM005 roti coklat 400. Harga 5.000.
pajak 10%. Kemudian BMN 004 Coca-Cola 500 6.000, pajaknya 10%. Sudah. Di sini tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal faktur, yaitu 6 Januari 2018 dengan termin 10.30.20. Oke. Kemudian untuk biaya lain-lain ada biaya pengantaran sebesar 100.000. Kemudian uang muka 2.050.000 di sini masih kosong, berarti kita pilih rekam draft terlebih dahulu karena kita harus mengisi ke data uang muka. Kemudian batal, kita tutup, kita isi uang muka pembelian. Di sini baru masuk ke akun kas bank BCA. Vendornya adalah PT Gudang Sembako sebesar 2.050.000 pada tanggal 6 Januari 2018. Kita rekam, kemudian tutup. Kita kembali ke penerimaan barang, kemudian PT Gudang Sembako, kita bisa isikan. Nah, di sini sudah keluar ya, sudah muncul. Kemudian kita bisa checklist, klik OK. Di sini biaya lain-lain 100.000, total pajak 1.550.000, total setelah pajak 17.150.000, dibayar atau uang muka 2.050.000. Jadi saldo terhutangnya adalah 15.100.000. Sudah sesuai dengan yang ada di naskah soal. Kita klik rekam, batal, kemudian tutup. Lanjut, transaksi dokumen nomor 4 adalah pembayaran piutang. Pada tanggal 11 Januari 2018 diterima dari toko Buana sebesar 2 juta rupiah. Keterangan pelunasan faktur invoice 1 tertanggal 28 Desember 2017. Kita masuk ke bar penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Klik baru, Bank BCA ya, karena yang dibayarkan adalah 2 juta rupiah dari toko Buana tanggal 11 Januari 2018. Invoice 1 tertanggal 28 Desember 2017. Nah, di sini saldonya 5 juta. Jumlah dibayar 2 juta rupiah. Jangan lupa klik sebesar. Sudah muncul ya 2 juta rupiah. Sudah, kita klik rekam. Kemudian batal, tutup. Selesai. Lanjut, dokumen transaksi nomor 5, pendapatan jasa pembungkusan dan barang. Masuk ke penjualan, masih di bar penjualan, kemudian invoice penjualan, kita klik baru, nama pelanggan adalah toko Buana pada tanggal 12 Januari 2018. Kemudian jasa dan tunai. Deskripsinya, pendapatan jasa pembungkusan.
Kodenya di sini adalah pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa belum ada, maka bisa kita klik baru dengan klasifikasi adalah pendapatan usaha lainnya. Kita isi pendapatan jasa pembungkusan. Rekam. Nah, sudah bisa diklik. Dikirim 5 dengan harga 100.000, pajak 10%. Jika sudah, tanggal pengiriman tanggal 12 Januari 2018. Salesman-nya bernama Ahdan. Belum ada, bisa klik baru E001, kita klik Ahdan, rekam, kita pilih. Kemudian untuk biaya lain-lain 0, jadi total pajak adalah 50.000, total setelah pajak adalah 550.000. Kita klik rekam, batal, kemudian kita klik baru. Nama pelanggan Toko Buana pada tanggal 12 Januari 2018. Ini tanpa jasa ya. Nomor barangnya adalah BM002. Oops, wafer coklat. Dikirim 5, harga 2.000, pajak 10%. Kemudian nomor barang yang kedua adalah BM003, dikirim 5, harganya 2.000, pajak 10%. Untuk tanggal pengiriman tanggal 12 Januari 2018, salesman Ahdan. Kita klik rekam, batal, tutup. Sudah. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 6, yaitu pembayaran hutang. Pembayaran hutang pada tanggal 17 Januari 2018 diterima dari PT Abadi Semesta. Keterangan pembayaran atas faktur invoice 001. Maka di sini kita bisa klik pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Penerima dari PT Gudang Sembako pada tanggal 17 Januari 2018. Nomor invoice 001. Di sini sudah muncul saldonya adalah 30 juta, jumlah dibayar 20 juta. Jangan lupa untuk diklik sebesarnya, sudah muncul 20 juta rupiah, kita klik rekam. Batal, kemudian tutup. Selesai. Lanjut dokumen transaksi nomor 7, penjualan barang secara kredit. Karena di sini penjualan, maka kita masuk ke bar penjualan, kemudian invoice penjualan. Di sini customernya adalah Toko Buana pada tanggal 23 Januari 2018. Kita klik baru.
Nama pelanggan Toko Buana pada tanggal 23 Januari. Kemudian nomor barang BM001 wafer Tango vanilla dikirimnya 500, harga 10.000, totalnya 5 juta, pajak 10%. Kemudian BM002 Ups wafer coklat dikirim 5.000 dengan harga 750, pajak 10%. Kemudian BMN003 fit botol 330 ml dikirim 1.000, harga 2.750. Kemudian tanggal pengiriman disesuaikan tanggal 23 Januari. Salesman bernama Ahdan. Kemudian termin pembayaran 10, 30, 2, tak oke. Untuk biaya lain-lain ada biaya pengantaran sebesar 350.000. Kemudian uang muka sebesar 3 juta belum ada, masih kosong, kita klik batal, kemudian kita rekam draft. Batal, tutup. Kita masuk ke uang muka penjualan, kemudian klik baru Bank BCA, nama pelanggannya Toko Buana sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 23 Januari 2018. Klik rekam, tutup, kembali lagi ke invoice penjualan yang ini ya. Dan kita bisa isikan uang muka, kita checklist uang muka sebesar 3 juta, oke. Nah, di sini sudah ada biaya lain-lain 350.000, total pajak 1.150.000, total setelah pajak 13 juta, uang muka 3 juta, jadi saldo terhutang adalah 10 juta rupiah. Kita klik rekam, batal, tutup. Selesai transaksi nomor 7, lanjut ke transaksi nomor 8. Ada penambahan modal dari pemilik. Pada tanggal 25 Januari 2018 dari Bapak Rangga sebesar 100 juta rupiah, keterangan setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Kita masuk ke kas dan bank, kemudian kas masuk, klik baru Bank BCA ya. Dari Bapak Rangga di sini belum ada, kita klik baru dengan ID E003 Bapak Rangga Ploye E003. Klik rekam, kemudian pilih Bapak Rangga pada tanggal 25 Januari 2018. Kodenya adalah modal disetor. Kita pilih modal disetor, kemudian nilainya sebesar 100 juta rupiah.
Jangan lupa klik sebesar, maka muncul tulisan 100 juta rupiah. Kita klik rekam, batal, kemudian tutup. Selesai untuk transaksi nomor 8, lanjut ke dokumen transaksi nomor 9, penyesuaian barang rusak. Tanggal 27 Januari 2018 ditemukan 5 teh gelas dalam keadaan rusak, dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Berarti di sini kita masuk ke bar persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Kita klik baru. Nah, di sini diisi pada tanggal 27 Januari 2018. Kodenya teh gelas, jumlahnya 5, karena rusak berarti di sini ditulis minus. Akunnya adalah kerusakan dan kegagalan material. Nah, sudah ketemu. Kalau sudah, kita bisa klik rekam, batal, klik tutup. Selesai untuk transaksi nomor 9, lanjut ke dokumen transaksi nomor 10, yaitu alokasi sewa per bulan. Terjadi tanggal 30 Januari 2018. Bukti memorial dengan penjelasan transaksi pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta rupiah untuk bulan Januari 2018 yang telah dibayar pada 1 Januari 2018 untuk 12 bulan pada Mandiri Utama PT. Kita masuk ke buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, kita klik baru. Pada tanggal 30 Januari 2018. Keterangan adalah pembebanan biaya sewa kantor. Kemudian kode yang pertama masuk ke beban sewa. Beban sewa debitnya diisi 2 juta. Kemudian sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Sudah ketemu. Nah, di sini kreditnya muncul angka 2 juta rupiah. Kalau sudah, bisa klik rekam, batal, tutup. Semua transaksi yang ada di dalam naskah soal sudah diinput ke Zahir Accounting. Nah, selanjutnya kita ke laporan. Kemudian kita cek ke arus kas laporan rangkuman. Oke. Di sini PT AI Nur Pratiwi Semesta, laporan arus kas. Saldo akhir 312.522.000 rupiah. Kita close. Ke laba rugi standar. Oke. Kemudian muncul laba rugi. Di sini laba atau rugi bersih adalah 1.260.000 rupiah. Kita close. Ke neraca standar. Oke. Sudah muncul untuk neraca. Total kewajiban dan modal 544.887
Rp100.000. Kita close. Sekian tutorial video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.